Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman jurnalis yang saya cintai dan saya banggakan. Pada siang hari ini kita berkumpul bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan update terakhir dari perkembangan mengenai revisi PP JHT yang diproses oleh pemerintah pasca mendapatkan arahan dari Bapak Presiden untuk mengakomodasi aspirasi yang berkembang di kalangan pekerja terkait dengan pencairan JHT. Nah, sebelum saya sampaikan, mungkin perlu saya perkenalkan sedikit. Saya di sini ditemani oleh Pak Elvin G. Masasya, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian ada Bu Hayani Prumundang, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial di Kementerian Ketenagakerjaan. Lalu ada Pak Muji Handaya, ini Dirjen Pengawasan dan K3, dan juga ada Pak Abdul Wahab Banggona, Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, intinya yang saya sampaikan pada kesempatan ini adalah bahwa revisi PP nomor 46 mengenai JHT yang tempo hari sempat menjadi kontroversi di sebagian kalangan pekerja kita, alhamdulillah sudah selesai. PP itu sudah selesai dan dilakukan revisi menjadi peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan hari tua. Nah, PP nomor 60 tahun 2015 atau PP revisi JHT ini ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 19 tahun 2015 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua, yang ini juga sudah selesai dan sudah dicatatkan di lembaran negara Republik Indonesia. Nah, dengan demikian perlu saya sampaikan bahwa poin utama dari revisi PP JHT nomor 46 yang sekarang menjadi PP nomor 60 tahun 2015 itu diikuti dengan Permenaker nomor 19 tahun 2015 mengenai tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Kontennya sama dengan apa yang menjadi aspirasi dari para pekerja selama ini, yang intinya adalah bahwa para pekerja yang terkena PHK atau berhenti bekerja, mereka bisa mencairkan jaminan hari tuanya 1 bulan setelah mereka terkena PHK atau berhenti bekerja. Itu substansi paling mendasar dari PP 60 yang merupakan PP revisi itu, dan sekaligus Permenaker nomor 19 tahun 2015. Yang perlu saya sampaikan untuk diketahui bersama. Nah, secara substansi lebih lanjut, kurang lebih begini, bahwa menurut ketentuan dari Undang-Undang SJSN dan juga ketentuan di dalam PP 46 yang direvisi dengan PP 60, bahwa manfaat JHT itu dapat dicairkan apabila peserta mencapai usia 56 tahun atau mencapai usia pensiun, kemudian mengalami cacat tetap selama-lamanya, dan kemudian meninggal dunia. Nah, ini kemudian dielaborasi di dalam Peraturan Menteri Tenaga-Kerja nomor 60 tahun 2015 mengenai tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua, yang intinya bahwa manfaat JHT dapat diambil oleh peserta yang berhenti bekerja karena mengundurkan diri, terkena pemutusan hubungan kerja, maupun meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Nah, selebihnya diatur beberapa persyaratan dasar terkait dengan pemberian manfaat JHT itu. Nah, selebihnya nanti peraturan teknis terkait dengan persyaratan dan tata cara pencairan JHT
JHT diatur lebih lanjut dalam peraturan BPJS Ketenagakerjaan yang akan mulai berlaku efektif 1 September 2015. Itu beberapa pokok keputusan dari revisi PP JHT nomor 46 menjadi PP nomor 60 dan Permenaker nomor 19 tahun 2015 yang dalam waktu segera ini akan diikuti oleh peraturan BPJS Ketenagakerjaan dan akan berlaku efektif 1 September 2015. Nah, dengan demikian para pekerja yang terkena PHK ataupun berhenti bekerja, mereka sudah bisa akan memproses pencairan JHT-nya ini nanti pada tanggal 1 September 2015. Demikian poin utama yang kami sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman, terima kasih juga atas aspirasi dari para pekerja selama ini yang membuat kebijakan kita ini terus bisa kita perbaiki. Untuk mengakhiri ini saya ingin tegaskan sekali lagi bahwa revisi dari PP 46 menjadi PP 60 2015 dilakukan karena pemerintah sangat responsif, pemerintah sangat akomodatif terhadap aspirasi yang berkembang di kalangan pekerja terkait dengan problem-problem yang dihadapi oleh para pekerja ini, terutama dua problem utama, yaitu masalah PHK, yang kedua adalah masalah ketidakpastian kerja. Nah, dua problem ini sudah diakomodir di dalam revisi PP maupun di Permenaker yang tentunya akan memberikan kemudahan bagi teman-teman pekerja yang terkena PHK ataupun yang berhenti bekerja. Sekali lagi, revisi PP yang kemudian ditindaklanjuti dengan Permenaker nomor 19 tahun 2015 ini dilakukan bukan karena pemerintah keliru ketika menyusun PP, bukan karena pemerintah melakukan kesalahan, tapi terlebih karena pemerintah mengakomodir apa yang menjadi aspirasi dari kalangan pekerja, di mana pada masa awalnya kita tahu bahwa konstruksi sistem jaminan sosial nasional kita yang diamanatkan di dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 mengenai sistem jaminan sosial nasional itu konstruksinya ideal, tetapi realitas ketenagakerjaan kita ini tidak cukup ideal, sehingga pada proses penyusunan PP waktu itu kan mengikuti logika, mengikuti filosofi yang ada di dalam Undang-Undang SJSN yang sifatnya ideal seperti itu. Nah, sementara realitas ketenagakerjaan kita masih dihadapkan pada dua masalah yang cukup serius, yaitu masalah PHK sama masalah ketidakpastian kerja. Tapi alhamdulillah dengan selesainya revisi dari PP 46 menjadi PP 60 ini dengan diikuti oleh Permenaker nomor 19 tahun 2015, maka ini semua sudah kita bisa nyatakan selesai. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Sampai JHT selesai. Sebentar, yang ini dulu, yang khusus soal ini dulu ya. Pak, tadi kan pemberlakuannya per 1 September, berarti yang bisa mencairkan adalah yang PHK atau pensiun per kapan? Ya, ini semuanya. Jadi semua yang terkena PHK, semua yang yang berhenti bekerja, mereka bisa memproses pencairan JHT itu per 1 September 2015. Berarti berlaku surut ya, Pak? Kenapa? Berlaku surut. Berlaku surut itu maksudnya apa? Misalnya di PHK sebelum ini misalnya. Iya, Pak. Ya. Itu persoalan teknis yang bisa dijelaskan dari BPJS. Nah, silakan. Nah, tapi Anda kasih pertanyaan biar jelaskannya juga lebih jelas. Silakan, Pak. Ya, Pak Menteri sudah jelaskan tadi, ini akan diikuti oleh peraturan BPJS Ketenagakerjaan mencakup aspek teknis tata cara pencairan manfaat JHT. Beberapa diantaranya harus melampirkan kartu asli BPJS Ketenagakerjaan, KTP, kartu keluarga, surat berhenti bekerja yang diikuti dengan surat asli, fotokopi surat asli dari perusahaan atau pemberi kerja yang menyatakan bahwa pekerja tersebut betul-betul berhenti bekerja atau terkena PHK. Surat ini harus dikirimkan oleh perusahaan tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja dan juga BPJS Ketenagakerjaan. Dengan lampiran surat itu, maka si peserta dapat mencairkan JHT-nya secepat mungkin, sepanjang memenuhi persyaratan tadi, di mana dia sudah berhenti bekerja, kemudian 1 bulan kemudian dia bisa mencairkan itu. Demikian ya. Pak, untuk persyaratannya itu kalau misalnya kesehatan kan diberikan waktu 3 hari, kalau kita masih kerja bagaimana?
Setelah persyaratan administrasi lengkap 1 hari. 1 hari untuk pengumpulan persyaratan. Iya. Bukan. Setelah persyaratannya lengkap dibawa ke BPJS Tenagakerjaan, maka BPJS Tenagakerjaan akan membayarkan 1 hari kemudian. Karena yang bisa dicairkan. Seluruh saldo JHT pekerja yang jadi peserta yang mengalami PHK, seluruh saldonya. Gimana? Yang bersangkutan itu harus melaporkan pada Disnaker kalau misalnya perusahaan tidak mau membuat surat tersebut. Tapi saya tambahkan begini. Ada kewajiban bagi perusahaan itu untuk melaporkan mengenai perkembangan ketenagakerjaannya baik kepada dinas maupun kepada BPJS, terutama menyangkut soal status dari pekerjaannya. Jadi kalau misalnya sebuah perusahaan dia melakukan PHK, dia harus laporkan itu ke Dinas Tenaga Kerja dan juga kepada BPJS, sehingga ada record di BPJS menyangkut status kepesertaan para pekerja ini di BPJS. Nah, oleh karena itu kita juga minta agar teman-teman pekerja kalau menghadapi masalah seperti itu juga proaktif untuk bisa memastikan agar bukti mengenai PHK itu benar-benar ada di tangan sehingga mereka akan lebih mudah untuk melakukan pencairan JHT-nya karena buktinya jelas. Ada yang lain? Cukup? Sekarang itu kewajiban menggunakan BPJS Tenagakerjaan bagaimana Pak? Apakah sudah menyeluruh ke seluruh perusahaan? Ya, ini wajib. Ada sanksi? Kenapa? Sanksi. Ada. Ada sanksi pidana, ada sanksi pelayanan publik dicabut. Ada di undang-undangnya. Ada lagi? 17,2 juta tenaga kerja. 17,2 juta. Kan itu ada kewajiban, satu perusahaan harus mendaftarkan seluruh program. Sudah? Ya. Sesuai dengan dana yang ada di kita. Jadi kalau Anda bekerja setahun, iurannya itu 1 juta, setelah setahun dapat 10%, Anda terima 1,1 juta. Iuran beserta pengembangannya dikembalikan. Jadi gini ya, ini untuk yang pencairan JHT bagi mereka yang PHK atau berhenti bekerja ini kan ada masa tunggu 1 bulan. Masa tunggunya ini 1 bulan. Nah, otomatis kalau di BPJS ini kan dananya kan liquid. Jadi artinya kalau misalnya terjadi klaim, ya BPJS bisa segera bayar. Nah, Anda nggak boleh lagi dong nanya misalnya soal pengumumannya gimana. Kalau misalnya ya pasti kalau misalnya Anda ngeklaim, ya itu pasti ya pengembangan di BPJS ya pasti menurun dong. Sudah otomatis itu karena duitnya berkurang. Kalau mau pengembangannya nggak menurun dan lebih cepat, ya jangan diambil. Kan logikanya begitu. Jadi ini yang juga perlu dipahami oleh teman-teman. Pak, Ya. sudah ada laporan dari berapa perusahaan dan berapa pekerja Pak sampai nanti yang bisa dicairkan di 1 September yang kena PHK Pak? Belum ada. Belum ada. Oke, cukup ya? Cukup. Oke. Hah? Oh ya, kalau soal PHK sebagaimana yang sudah saya sampaikan bahwa pertama kita sebagai bangsa ini harus terus optimis. Yang kedua, pemerintah juga terus mengembangkan strategi dan juga kebijakan untuk mendorong agar pergerakan ekonomi kita secara nasional ini lebih baik, pertumbuhan ekonomi kita secara nasional maupun di daerah juga lebih baik. Nah, oleh karena itu kita juga ingin berbagi optimisme kepada kalangan dunia usaha. Nah, oleh karena itu situasi perekonomian sekarang ini yang boleh jadi dianggap tidak cukup mudah bagi dunia usaha, ya ini harus disiasati terlebih dahulu. Nah, tapi siasatnya jangan sampai melakukan PHK, maksud saya itu. Jadi kita minta bantuan dan kerjasama dari dunia usaha kita untuk tahan diri dulu, jangan melakukan PHK. Insya Allah dalam beberapa bulan ke depan ini ekonomi kita akan membaik sehingga dunia usaha juga akan bisa tumbuh dengan lebih baik kira-kira gitu. Oke, cukup ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.